semuanya, balik lagi di podcastku, Podcast with Himaku. Nah, dimana ini tuh tempatnya kita ngobrol-ngobrol seru dan juga ceria bareng keluarga besar Himpunan Mahasiswa Akuntansi Universitas Kuningan. Dan buat adik-adik tingkat nih yang lagi dengerin podcast kita kali ini tuh spesial banget nih, karena kita tuh bakal saling lebih mengenal lebih dekat lagi apa itu Himaku. Dan pastinya Himaku itu bukan hanya sekedar organisasi, tapi juga keluarga baru yang bakal nemenin masa kuliah kalian di perkuliahan. Oke, jadi jangan lupa stay tune aja ya. Nah, pertama kita mulai dari BPH atau Badan Pengurus Harian, di mana mereka itu merupakan inti dari Himpunan Mahasiswa Akuntansi, di mana di dalamnya itu ada ketua umum, wakil ketua umum, sekretaris, dan juga bendahara. Dan kalau misalnya dibayarkan dalam suatu perjalanan, mereka itu dibayarkan sebagai nahkoda dalam suatu kapal. Oke, selanjutnya kita langsung aja dipanggil dari ketua umum dan juga wakil ketua umum Himpunan Mahasiswa Akuntansi. Beri tepuk tangan yang meriah. Oke, gimana nih kabarnya, sehat? Sehat. Oke, senyumannya udah ceria. Sepertinya siap ya, excited buat podcast kali ini. Oke, kayaknya kita harus perkenalan diri dulu ya. Dimulai dari ketua umum dulu deh, boleh perkenalan diri. Baik, perkenalkan, nama saya Risan Purnama dari kelas Akuntansi C 2023. Oke, boleh dilanjut. Baik, saya juga izin perkenalan nih. Nama saya Chandra Maulana dari kelas Akuntansi 2C juga 2023. Oke, sekelas ya ternyata kalian. Iya, betul sekali. Oke, karena kita udah di sini udah ada ketua umum dan juga wakil ketua umum, pasti teman-teman nih pada penasaran nih, kira-kira tugasnya ketua umum dan wakil ketua umum tuh apa sih sebenarnya? Berat gak sih jadi ketua umum sama wakil ketua umum tuh? Boleh nih, mau dijelasin sama siapa dulu nih? Tupoksinya masing-masing dulu deh, ketua dan wakil ketua. Boleh dari ketua dulu aja deh. Baik, di sini saya izin menjelaskan terkait tupoksi ataupun job desk dari ketua umum nih. Dari ketua umum itu sendiri, di mana ketua umum itu bertugas sebagai penghubung antara eksternal dari Himaku dan juga ke pihak-pihak luar. Di mana di sini ketua sendiri berusaha membuat hubungan baik khususnya di wilayah lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, di wilayah Universitas Kuningan, bahkan di wilayah CIU Majak Kuning itu sendiri. Karena di sini kita mempunyai salah satu forum, yaitu forum Himpunan Mahasiswa Akuntansi sewilayah CIU Majak Kuning, di mana di sini peran ketua sebagai penghubung dari Himaku dan juga pihak himpunan dari universitas lainnya. Jadi buat teman-teman yang perlu kita ketahui ya, di sini Himaku ini adalah salah satu organisasi kemahasiswaan yang meraih berbagai prestasi khususnya di tahun 2025 ini. Dan tentunya Himaku ini berperan aktif juga dalam mengembangkan pemberdayaan masyarakat. Khususnya tahun ini kita kembali lolos ke PPK Ormawa dan mendapatkan pendanaan tingkat nasional. Kita juga meraih berbagai kompetisi di ajang Pekan Olahraga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Selain itu juga di sini saya membawakan produk utama dari PPK Ormawa Himpunan Mahasiswa Akuntansi. Di sini ada scan diffuser atau pengharum ruangan yang bisa digunakan oleh teman-teman semua, baik itu di lingkungan kamar ataupun di ruang tamu, sehingga aromaterapi ini bakal menjadi salah satu produk unggulan dari kami selaku PPK Ormawa Himpunan Mahasiswa Akuntansi tahun 2025 ini. Oke, berarti udah nih ya tupoksinya. Dari ketua, kita lanjut ya, ada wakil ketua, boleh nih. Tupoksi dari wakil ketua itu apa sih? Boleh dijelasin? Baik, jadi di wakil ketua itu lebih ke kita itu membantu atau wakil ketua itu membantu tugas-tugas dari ketua gitu ya, ketua umum. Jadi kalau misalkan ketua umum berhalangan hadir untuk dalam suatu agenda kegiatan, jadi bisa diwakilkan oleh wakil ketua. Nah, di samping itu juga kalau misalkan tadi ketua umum itu fokusnya ke pihak eksternal, maka dari wakil ketua umum itu berfokusnya pada internal. Kayak misalkan berfokus pada suatu kegiatan yang akan dilaksanakan, baik itu persiapan maupun pelaksanaan. Seperti itu. Oke, karena kita udah denger nih tupoksi dari ketua umum dan juga wakil ketua umum, aku punya pertanyaan spesial nih buat kalian berdua. Pertanyaannya sama, tapi kalian itu harus jawabnya masing-masing dan juga harus jawab berbeda. Oke, jadi pertanyaannya nih, misal nih kita ngajak adik-adik tingkat buat join ke Himaku, alasan simpel apa, tapi powerful bagi kalian buat ngajak anak-anak Himaku, anak-anak yang lain itu biar join ke Himaku itu sendiri. Dan kalau misalnya nih kalian bisa memilih satu kata untuk menggambarkan Himaku itu sendiri, kalian bakal apa tuh katanya? Boleh? Mau dijawab sama siapa dulu? Boleh, saya dulu mungkin ya. Boleh. Nah, jadi buat teman-teman mahasiswa akuntansi yang
saat ini di tingkat 1 dan masih belum ada ketertarikan ke Himaku, di sini saya ingin menjelaskan secara sistematis terlebih dahulu tentang peran dari organisasi kemahasiswaan itu sendiri. Di mana Himaku ini sebagai salah satu elemen ataupun wadah bagi mahasiswa-mahasiswi akuntansi untuk bisa mengembangkan minat dan juga bakat mereka. Selain itu juga ketika kita masuk ke Himaku, yang mungkin saya rasakan dari sisi saya pribadi juga banyak lebih berkembang lagi, mulai dari public speaking, kemudian berpikir kritis, kita berusaha untuk mengungkapkan pendapat di hadapan umum. Itu yang mungkin kita bakalan dapatkan setelah kita masuk ke organisasi itu sendiri. Dan satu gambaran kata untuk Himaku yaitu sehati. Wis, kayak broker apa ya, departemen oreksud kemarin ya. Betul sekali. Himaku sehati. Oke, kalau misalnya dari Archandra nih, apa jawabannya? Oke, mungkin kalau misalkan dari saya itu satu kata yang menggambarkan di Himaku? Himaku itu Apa? adalah leadership ya. Leadership. Ya. Kenapa tuh bisa leadership? Karena bagi saya tuh dengan masuk Himaku, teman-teman tuh bisa belajar bagaimana sih caranya untuk menjadi seorang pemimpin. Di mana teman-teman berkesempatan untuk menjadi ketua pelaksana dalam setiap kegiatan yang akan dilaksanakan seperti Betul itu. banget. Jadi Selain itu juga koordinator juga ya. betul, jadi koordinator ataupun misalkan mungkin ada teman-teman yang mau jadi wakil ketua ataupun ketua. Iya, Nah, itu betul jadi banget. bisa. Nah, Iya. jadi dengan adanya Himaku di sini itu sebagai wadah bagi teman-teman selain mengasah soft skill juga mengasah hard skill juga, di mana teman-teman terutama belajar mengenai itu apa itu leadership seperti itu deh. Bisa lebih mengembangkan gitu Iya, ya leadershipnya. Oke, mungkin itu aja ya dari ketua umum dan juga wakil ketua umum himpunan mahasiswa akuntansi. Selanjutnya kita bakal pindah ke sekretaris umum. Terima kasih. Oke teman-teman, kalau misalnya tadi kita udah ngobrol-ngobrol bareng ketua umum dan juga wakil ketua umum, selanjutnya kita pindah nih ke sekretaris umum himpunan mahasiswa akuntansi. Langsung aja nih kita panggil sekretaris umum himpunan mahasiswa akuntansi. Beri tepuk tangan yang meriah. Oke, halo, gimana nih kabarnya para sekretaris umum? Alhamdulillah, baik sekali. Aduh, ceria banget ya wajahnya. Iya betul, excited banget. Tidak ada tekanan apapun ya. Ayo seru. Sangat semangat sekali. Oke, semangat. Kalau misalnya udah semangat gini nih, kita harus perkenalan dulu dong, biar orang-orang ini pada tahu nih siapa nih tete-tete cantik yang udah semangat buat podcast kita kali ini. Boleh mau dimulai dari siapa dulu? Dari Boleh, aku dulu paling ya. Oke, boleh. Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Revita Mutiara Diandra. Teman-teman bisa panggil aku Revita. Kebetulan aku menjabat sebagai sekretaris umum 1. Oke, boleh nih dilanjut. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Anissa Nur Fadila. Di Himaku ini aku menjabat sebagai sekretaris umum 2. Oke, Revita dan juga Teh Anissa. Oke, seperti yang udah kita ketahui, sekretaris umum pasti udah pada familiar kan ya dengan kata sekretaris. Sekretaris gitu. Tapi teman-teman pasti pengen tahu nih tupoksi sekretaris umum di Himaku tuh apa? Kira-kira sama nggak sih sama kayak mereka-mereka yang waktu dulu di SMA pernah jadi sekretaris? Iya, betul. Atau enggak ada bedanya gitu? Pasti kan lebih rumit lagi ya. Soalnya kan udah biasa sih di kampus gitu ya. Boleh dijelasin tupoksi dari sekretaris umum itu sendiri? Oke, untuk tupoksi dari sekretaris umum itu ngapain aja sih? Nah, mungkin teman-teman masih bingung. Nah, di sekretaris umum itu kita berperan penting nih dalam mengelola administrasi himpunan mahasiswa akuntansi. Nah, entah itu pengelolaan surat menyurat entah itu surat masuk, surat keluar itu sangat penting banget ya tentunya. Oke. Nah, surat masuk dan surat keluar itu perlu kita jaga. Iya, Ya, kita kita jaga dan dicatat. data. Pokoknya harus kita pegang, kelola dengan baik karena kebetulan untuk surat masuk dan surat keluar itu bakal kita LPJ LPJ di kan. akhir periode. Iya, di laporan pertanggungjawaban. Berarti setiap ada surat yang masuk juga dicatat. harus dicatat, Iya, harus keluar, harus. Oke. Jadi bayangin betapa banyaknya surat yang masuk Iya, dan keluar. Wah, pasti tuh di file di laptopnya suratnya banyak Banyak. banget ya. Bahkan sudah bersahabat dengan Bersahabat dengan Oh laptop. iya, Karena mana-mana pasti bawa laptop ya. Iya, sekretaris. kita harus bawa laptop Iya. selalu. Iya. Kapanpun kita buka laptop gitu. Dimanapun ya. Iya, karena kebetulan teh kalau surat menyurat tuh surat apa aja sih? Nah, surat itu tuh mencangkup entah itu tentang pemberitahuan, surat izin, ataupun surat undangan, ataupun surat sponsorship, jadi kerjasama, ataupun yang lainnya. Jadi kan banyak banget ya suratnya. Entah itu juga kita kan prokeran dari himpunan kebetulan banyak, jadi banyak surat yang masuk, entah itu juga surat yang keluar untuk Iya, kita betul gitu banget. kayak wow gitu. Nah, Wow, gitu banyak banyak banget banget ya. gitu ya. Nah, selain pengelolaan surat menyurat, kita juga membantu di bagian proposal ya Teh ya. Iya. Proposal kegiatan gitu. Proposal kegiatan yang memang kita akan mengadakan program kerja, kita yang bantu membuat proposal kegiatan tersebut gitu. Ya, jadi dari awal tuh kita Tiga koordinasikan. Jadi Iya. kita tuh mau
bikin proker apa gitu. Jadi kita rancang Sama-sama gitu. Banyak banget ya ternyata Iya. tugasnya. Terus selain itu juga biasanya ya kita tuh bisa menyampaikan pendapat dalam sebuah organisasi ini gitu loh. Iya, Jadi betul. kita berperan aktif juga buat ngasih pendapat atau saran-saran yang memang Betul. bisa membantu gitu. menjalankan organisasi. Nah kebetulan kan kalau misalnya kita di agenda rapat, sekretaris tuh ngapain aja sih di bawah nih? Kita cuma surat menyurat. Nah kebetulan sekretaris punya peranan juga nih Iya, teman-teman kalau di bisa internal. dirapat ya, di rapat Iya. gimana coba kalau Nah bisa dirapat? kalau di sekretaris 1 kebetulan sekretaris 1 yang akan memimpin jalannya rapat. Nah jadi di backup oleh Jadi sekretaris 1 moderator jadi berarti ya? moderator jalannya Oke, rapatnya gitu. Iya. Nah Sedangkan sekretaris kalau 2 sekretaris 2 itu biasanya notulensi aja. Jadi Iya. hasil rapat itu Hasil selama rapat. rapat itu harus dinotulensi Dinotulensi dan dikirim di grup. Iya, betul. Ya, Biar biar kita nanti terima. dibaca ulang. Iya, biar Iya. teman-teman baca ulang yang Iya. memang nggak berhalangan hadir gitu. Biar nggak ketinggalan informasi-informasi Iya, gitu. Iya, betul. Oke, ada lagi kira-kira mau ditambahin lagi dari para sekretaris Sejauh umum? ini sudah Oke. sih, cukup Secara sih. garis besar. Secara garis besar gitu Sudah ya cukup sekretaris. menggambarkan sekretaris umum di Himako itu sendiri. Iya, betul. Oke, aku punya pertanyaan spesial nih buat para sekretaris umum nih. Aduh, apa tuh ya? Panik ya? Iya, pertanyaan spesial ini tuh kalian harus jawabnya beda-beda ya. Oke, tapi pertanyaannya sama kalau sama. Boleh. Oke, jadi pertanyaan itu nih, apa hal kecil menurut kalian nih? Apa hal kecil yang ngebuat Himako tuh beda dari yang lain? Coba mau dijawab Boleh. sama siapa dulu Siapa nih? dulu nih? Boleh dari aku dulu ya. Boleh, boleh Oke. Mbak Nisa, Hal boleh. kecil yang bikin Himaku ini beda dari yang lain itu yang pertama itu karena kalau misalkan ada proker walaupun proker banyak gitu ya, jadi kita tuh tetap memprioritaskan tujuan dari pelaksanaan proker itu sendiri. Oke. Kayak tujuannya apa, terus target sasarannya siapa, terus manfaat yang bisa kita dapatkan ini sebagai pengurus apa, kan bukan cuma Bersyukur kayak ya, iya. rapat pulang aja, tapi Iya. kan kita melaksanakan kegiatan juga kan harus terstruktur gitu ya. Iya, betul. Nah, betul sekali yang dibilangin Teh Anissa. Nah, kebetulan di Himaku tuh Iya. hal apa gitu ya? Iya, yang nilai Himako tuh yang beda beda dari nah, yang lain gitu. sejujurnya aku ngerasa bangga ya masuk di Himaku. Apa tuh Teh bangganya tuh? Tentunya di Himaku itu berbeda dari yang lain, teman-teman. Nah, jadi sebetulnya betul yang kata Anissa bilang, kalau misalnya Himaku itu tidak terpatok di prokernya aja, tapi kita memikirkan sasarannya tepat enggak, Impact-nya terus gitu ya. manfaatnya bener enggak ya. Kita tuh bukan sekedar melakukan program kerja aja gitu, bukan melakukan kegiatan seakan-akan ya cuma bermain ataupun gimana. Kita tuh serius dan kita sungguh-sungguh. Iya, Dan betul. teman-teman harus tahu juga, ketika kita emang prokernya berat, prokernya capek ataupun yang lainnya, tapi teman-teman harus tahu kalau di Himaku itu solidaritasnya mantap sekali. Rasa banget. kekeluargaannya, sama keluargaan. kekeluargaan, solidaritas, Saling support saling lagi support. ya. Nah, bayangkan kayak aku masuk di Himaku, serasa aku join di tempat baru yang memang memberikan hal-hal baru untuk diri aku, entah itu Iya. pengalamannya. Aku ngerasa hidup aku lebih berwarna di Himaku ini. Secara secara media kita ya. Dan kayak sekretaris, wow, jadi membawa hal-hal baik tuh untuk diri Iya, aku, hal-hal baru yang memang benar-benar mewarnai untuk diri aku. Nah, teman-teman harus tahu banget ya, di Himaku itu solidaritasnya kuat banget, Saling support. Iya, bayangin aja kita dari awal menjabat sampai sekarang di tengah periode dan sampai akhir nantinya tentu Ya. kita akan saling. Iya dong, pasti ya, harus Pasti banget ya. ya. Slogan Slogan banget ya. Siap ya kata Loyalitas tanpa batas. Keren banget ya itu. itu harus selalu dikenang banget, Iya. harus dihafal ya. Iya, aduh, harus sesuai dengan solidaritas gitu ya. Iya, jadi aku rasa Oke. wow, Himaku itu tempatnya mewah sekali. Rumah baru di ini lingkungan baru, tapi membawa kita ke hal-hal yang positif, Baru. hal-hal baru gitu kan. membantu buat berkembang juga. Berkembang juga Nah, tentunya. Iya. Udah berkembang makin berkembang lagi gitu ya. Betul. Soalnya para pengurus Himaku ini banyak banget yang berprestasi dan udah masuk Himaku makin banyak lagi yang Makin banyak prestasinya. prestasinya. Iya, betul banget. Betul Oke banget. deh, terima kasih ya teman-teman Oke, sekretaris terima kasih juga. Tadi ceritain pengalamannya keren-keren banget. Kalian kalau misalnya lihat sendiri mereka pada berkaca-kaca loh ini ya. Saking terharunya membuat Himaku berbeda dari yang lain. Iya. Oke, terima kasih teman-teman. Iya, terima kasih juga, sudah Bunda. mendengar. Oke, kita lanjut ke bendera umum. Bye bye. Nah teman-teman, kalau misalnya tadi kita udah ngobrol-ngobrol bareng sekretaris umum, sekarang kita masih ada ngobrol-ngobrol bareng di BPH-nya itu sendiri atau Badan Pengurus Harian, yaitu kita bakal panggil bendahara umum dari Himpunan Mahasiswa Akuntansi. Beri tepuk tangan yang meriah. Oke, halo, gimana nih para bendahara umum? Kabarnya sehat? Baik. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah
sehat, senyumnya juga udah ceria, udah excited ya sekarang. Oke, tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol nih ya, kita harus perkenalan diri dulu dong. Pastinya teman-teman tuh masih pada belum kenal nih. Boleh dong perkenalan diri dulu. Dari siapa dulu? Mungkin dari aku dulu ya. Iya. Oke, boleh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Yaya Lailatul Qadariyah. Aku dari kelas akuntansi 2C dan di HIMAku menjabat sebagai bendahara 1. Oke, boleh dilanjut teh. Oke, halo, perkenalkan nama saya EN Rohani, saya dari akuntansi 2A. Di sini saya sebagai bendahara 2 mendampingi Lela. Oke, Teh EN dan juga Teh Lela. Oke, seperti yang kita ketahui ini ya, bendahara umum sesuai namanya ya, pasti udah pada identik ya, udah pada familiar. Tapi pasti teman-teman penasaran nih, sebenarnya itu tupoksi dari bendahara umum di Himpunan Mahasiswa Akuntansi itu ngapain aja sih Teh? Boleh dijelasin? Mau dari siapa dulu nih? Oke, boleh Mungkin bikin satu dari Teh Lela dulu, boleh. Seperti yang sudah dijelasin tadi, kalau misalnya bendahara itu kan udah identik banget nih sama keuangan. Iya, betul banget, Nah, Sombong. di HIMAku juga sama. Jadi tugas kita itu sebagai penanggung jawab untuk mengawasi dan mengelola keuangan di organisasi. Oke. Untuk melakukan tanggung jawab itu tuh kita tuh menjalankan yang namanya mekanisme aktivitas keuangan. Dimulai dari yang pertama itu membuat rencana anggaran biaya. Nah kan kalau misalnya mau ada program kerja itu kita tuh harus buat dulu nih rencana anggaran biaya. Nah iya itu tuh dibuat sama bendahara umum. Terus mungkin ini kita juga kan kalau misalnya udah mau ke acara nih kita tuh beli-beli gitu melakukan transaksi. Nah tugas kita itu untuk mencatat transaksi dari mulai pemasukan sampai dengan pengeluarannya. Oke. Dan pasti banyak banget ya nota-notanya. Betul, itu dia nih nota. Jadi tugas kita itu harus mengarsipkan bukti-bukti transaksi itu jangan sampai hilang, mulai dari nota awal pokoknya sampai akhir itu harus benar-benar disimpan. Wah, berarti banyak banget ya nota-nota dari Bendum ini. Aduh, Banyak ada banget. sekitar berapa nih? Sekitar berapa? Duh, berapa itu? Itu infinity ya, saking banyaknya. Karena ada banyak ya. Dari awal berarti ya, Sampai akhir. sampai akhir harus ada. Harus, karena kan kita itu sebagai bendahara umum itu melakukan membuat laporan pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban. Iya, dimana di laporan pertanggungjawaban itu kan harus ada kayak faktur-faktur. Iya, harus lengkap ya. Apalagi Iya. ini anak akuntansi ini. Betul banget. Jadi laporan pertanggungjawabannya itu harus transparan. Oke, nah kalau misalnya dari TN sendiri nih gimana? Ada yang mau ditambahin nggak kira-kira dari tupoksinya? Boleh, untuk bendahara itu selain kita membuat RAB, kita juga yang mengelola uang kas gitu dari pihak pengurus, dan kita juga memudahkan kepada pengurusnya boleh membayar secara cash dan juga transfer lewat Dana. Berarti udah nggak ada alasan-alasan lagi ya kalau mau bayar Betul, cashless ya. kayak terus nggak ada alasan berarti ya. Udah semudah itu, udah dipermudah, jadi Oke. harus rajin ya. Aksesnya udah mudah banget gitu ya. Betul. Dan Oke. selain itu juga kita di akhir bulan setiap akhir bulan itu kita merekap dan juga melaporkannya pada pengurus HIMAku supaya transparan. Gitu. Oke, mungkin mau izin nambahin lagi Boleh, nih. boleh, Kan boleh. BPH itu emang nggak punya program kerja, Iya, tapi betul. BPH itu bertanggung jawab buat semua program kerja. Dan juga kita sebagai bendahara juga ikut serta menyampaikan saran dan pendapatnya, terutama masalah penganggaran. Oke, Masya Allah keren banget ya para BPBP ini. Oke, aku juga punya pertanyaan khusus nih buat para bendahara umum. Tapi harus dijawabnya masing-masing ya, nggak boleh sama nih. Boleh. Oke, jadi pertanyaan itu, apa kenangan pertama yang bikin kalian itu ngerasa, wah aku bangga banget nih jadi HIMAku? Oke, boleh nih dijawab. Mau dari siapa dulu? Bebas-bebas ini. Kamu dulu deh. Kalau dari aku yang membuat bangga Jadi kenangan bagian dari pertama HIMAku. ya. Mungkin kalau kenangan pertama mungkin ya waktu kita keterima nih jadi HIMAku kan ada kayak bangga gitu. Apalagi kayak diberi amanah buat jadi bendahara. Ya terus juga di HIMAku aku bisa ketemu teman-teman yang keren-keren, terus juga bisa apa ya kayak bertukar pikiran, saling support ya gitu untuk melaksanakan program kerja. Dan juga kan di HIMAku program kerjanya itu bukan hanya buat internal ya, tetapi Tapi eksternal juga, betul iya. banget. Jadi kalau misalnya kita udah berhasil nih ngejalanin program kerja secara baik gitu tuh kayak wah bangga Keren banget ya, nih. bangga. Wah, bisa nge-branding diri sendiri dan juga HIMAkunya sendiri juga. Betul. Oke, ada lagi? Dari Teh Lela? Udah? Teh, Cukup? iya. Oke, dari TN gimana nih? Dari TN Kalau aku hal yang paling dibanggakan di Iya. HIMAku, kenangan pertamanya tuh apa coba? aku terharu sih dan seneng banget pas tahu keterima di HIMAku dan juga dikasih tahu kalau posisi aku tuh di bendahara gitu. Soalnya pilihan pertama aku juga itu tuh bendahara gitu. Bendahara. Jadi Oh, aku sangat bangga lah sama HIMAku dan juga
aku berterima kasih sih sama yang udah mempercayai aku sebagai bendahara gitu. Dan pas pembekalan juga kan waktu itu ya Kenapa nih? Kayaknya ada cerita seru ya waktu pembekalan. Ada apa nih? pas tahu partner akunya itu Lela, jadi aku teh kayak ini mah cocok banget kayaknya untuk jadi partner aku di bendahara. Oh, kelihatan dari bawah ini kayaknya bakal jadi bestie nih ya. Iya, dan ternyata benar cocok Ya, banget. oh berarti Dan sekarang langsung jadi bestie gitu ya. benar, meskipun kita beda kelas tapi Iya. kita tuh kayak kompak lah, solid Oke, juga ya. wis, kekeluargaannya sama-sama bener. Keren banget. Oke. Alhamdulillah. Ada lagi mau ditambahin? Udah cukup? Oke, kenangan-kenangannya keren banget ya ternyata dari kalian semua. Oke, terima kasih para bendahara umum. Makasih banyak ya. Dan selanjutnya kita bakal lanjut ke departemen karena dari BPH udah selesai nih teman-teman. Oke, bye-bye. Nah, teman-teman, setelah tadi kita ngobrol-ngobrol santai juga seru sama para BPH, selanjutnya nih kita bakal lanjut ke departemen yang pertama, yaitu Departemen Pemberdayaan Organisasi. Di mana departemen ini tuh bukan cuma ngurus dari internal Himakunya aja, tapi mereka itu juga ngurusin gimana caranya Himaku itu bertumbuh dan juga berkembang bareng-bareng. Oke, kita panggil aja nih ya, Departemen Pemberdayaan Organisasi. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah dulu. Oke, karena ini udah pada ada di sini ya, kita perkenalan dulu nih ya. Boleh dari sini dulu aja nih yang dekat. Baik, halo teman-teman, perkenalkan saya Birudian Samugra dari kelas akuntansi 2B Ya. sebagai koordinator dari Departemen Pemberdayaan Organisasi. Bersama rekan saya, Rekan saya juga. Perkenalkan ya, nama saya Muhammad Rian Maulana dari kelas 2A akuntansi tentunya. Oke, Itu. udah perkenalannya Udah, nih, udah. cukup. Oke, Amiru sama Atria nih dari Departemen Pemberdayaan Organisasi atau yang biasa kita kenal sama Departemen apa nih? PO. Departemen Depok. PO. Oh, Depok. Ya, DPO. Pemberdayaan Organisasi. Oke, pasti nih teman-teman adik tingkat ini pasti pada kayak masih apa ya, belum familiar nih sama Departemen PO. Kira-kira Departemen PO itu apa sih? Kira-kira ngapain aja selain katanya tuh ngurusin internal Himaku? Tuh fokusnya dulu deh, Departemen PO itu apa sih? Nah, Ngapain? mungkin bisa dijelasin langsung sama koornya langsung. Oh iya, boleh. Silakan, Koor. Tadi katanya belum familiar ya sama Departemen Pemberdayaan Iya. Organisasi, mungkin cukup familiar dengan saya. Ya, Saya di sini kan sebagai hanya ada di koordinator. mana-mana gitu ya maksudnya. Sedikit menjelaskan mungkin ya, sebagai jabatan saya koordinator di Departemen Pemberdayaan Organisasi Himaku 2023 ini 24. 2025. Itu 2025 malah. Iya tak? Iya. Jadi 2025 dong, 2023 udah berapa tahun yang lalu tuh? 2 tahun. Tugas pokok dan fungsi dari Departemen Pemberdayaan Organisasi itu mungkin kalau teman-teman sempat ikut sosialisasi sebelumnya melalui Google Meet, karena dari namanya saja kita sudah pemberdayaan. Jadi tugas kita di sini itu kurang lebih memberdayakan para pengurus, terus produktivitas pengurus, skill-skill pengurus, dan juga menjaga kondusivitas dari pengurus itu sendiri dalam melaksanakan berbagai program kerja yang telah kita rancang dan juga kita rapat koordinasikan bersama lembaga legislatif pada awal agar setiap program kerja bisa berjalan dengan lancar dan juga tidak ada permasalahan, bukan? Masalah. Kita juga bertugas langsung menjaga kenyamanan dari para pengurus saat menjabat di Himpunan Mahasiswa Akuntansi ini. Mungkin ada tambahan dari Atrian? Iya, Mangga. gimana nih Atrian? Dari PO itu mungkin betul yang dikatakan oleh rekan saya, menjaga kondusivitas organisasi ini. Kalau dari misal ya, mungkin bisa dijelasin sedikit ya. Kalau misal dari anggota himpunan mahasiswa akuntansi atau Himaku ada yang bermasalah atau ada ketidaknyamanan, kalau kesah, kita yang merangkul, kita yang mencari solusi. Kalau kita udah mencari solusi, kita usahakan gabung lagi gitu. Jadi Cari agar jalan tidak keluar juga, Kak? betul, agar tidak terjadi perpecah belah. Oke. Maka dari itu untuk menunjang tugas pokok dan fungsi dari Departemen Pemberdayaan Organisasi sendiri, kita juga mempunyai beberapa kegiatan unggul ya. Betul. Ya, coba kegiatan unggulnya tuh apa Di sih? antaranya tuh seperti Ada banyak kegiatannya. Yang unggul itu kegiatan yang unggul yang dilakukan oleh Departemen Pemberdayaan Organisasi, diantaranya ada sidak PO. Nah. Boleh dijelaskan Sidak PO. Oh, namanya Sidak PO ya. Oke, jadi Jadi- apa sih Sidak PO itu?
teman-teman jangan ke distract sama namanya, Namanya ya, ya. karena banyak yang Sidak, distract ya iya, dari banyak namanya, yang- karena sidak gitu ya. Betul. Tapi sebenarnya itu apa? Sidak Sebenarnya sidak itu menurut kita ya, jadi itu tuh gimana ya jelasinnya? Esensi asli dari sidak PO itu seperti PO merangkul. Karena memang nama kegiatan sebelumnya yang diusung oleh demisioner kita itu PO namanya PO merangkul, tapi mungkin terlalu apa ya? Terlalu ramah lingkungan. Jadi kita pengen suatu gebrakan, tapi walaupun namanya seperti itu, tapi tetap tugas kita itu yang utama untuk mempersatukan, menghindari dan juga mengatasi perpecah belah antara pengurus kayak gitu. Betul. Oke. Ada rangkaiannya juga dalam sidak PO, nanti teman-teman bakal tahu lah. Sidak PO, rangkaian kegiatan sidak PO itu salah satu kegiatan unggulnya nih ya. Betul, Kalau misalnya tadi udah berbicara tentang kegiatan, pasti dong punya proker unggulan nih PO. Pasti dong. Coba dong, aku pengen tahu nih proker unggulan PO tuh apa sih sebenarnya? Boleh dong diceritain. Mau dijelasin sama siapa nih? Boleh siapa aja deh, boleh siapa aja. Saling melengkapi aja. Boleh dari Biru dulu. Dari yang sudah terlaksana aja, mungkin ya dari teman-teman juga pasti kalau nanti pada menonton dari anak mahasiswa akuntansi angkatan 2024 kemarin kita sudah melaksanakan Disnatalis program studi akuntansi. Nah itu alhamdulillah pada tahun ini menjadi salah satu program unggul karena program studi akuntansi saat ini menginjak genap 30 tahun seperti itu. Makanya kemarin kita adakan acara yang memang meriah lah dan juga disupport baik oleh mahasiswa angkatan 2024 dan juga para dosen Civitas Akademika program studi akuntansi. Terus gak cuma di Natalis ya, selanjutnya kita juga akan ada program besar yang menanti ya, betul. Untuk kaderisasi nanti mahasiswa baru dari teman-teman sekalian itu ada apa ya? Ada meeting atau meet up accounting, itu program kerja dari pemberdayaan organisasi. Apa ya? Jadi pelaksanaannya itu kita nge-camp, jadi seru-seruan di camping gitu. Ini tuh termasuk proker tahunan ya? Ya, selain memperkenalkan program studi akuntansi dan juga himakunya sendiri, kita juga ingin mengenal lebih dekat lah dengan nanti mahasiswa baru. Juga menjalin solidaritas antar mahasiswa yang mungkin nanti akan terlibat menjadi panitia. Betul. Oke, udah berarti proker unggulannya itu ya, Ismat Ini sama sekarang. tadi. Iya. Ya. Coming soon ya. Iya, meeting ditunggu gitu ya. Oke, selanjutnya ini bakal ada satu pertanyaan spesial nih dari aku buat AAPO. Kira-kira nih, kalau setiap anggota Himaku itu bisa dapat pengalaman berharga dari bagian dari kegiatan internal yang diselenggarakan lah ya. Kira-kira menurut kalian itu yang paling berharga itu yang mana? Yang atau gak yang paling harus ada tuh apa gitu? Nah yang harus adanya tuh apa nih, pengalamannya atau kegiatan internal? Dua-duanya, pengalaman dan juga kegiatannya kalau misalnya ada. Kira-kira dari A ini apa coba? Mungkin pas itu ya Bir, yang kita nginep di villa. Nginep di villa, apa tuh kegiatan apa ya? Apa itu ya? tuh? Kegiatannya apa ya? Kegiatan PO ya itu. Saya juga lupa Kegiatan apa ya. apa? Masa gak tahu ya? Lupa Aduh. saya. Aku aja tahu nih. Coba tebak. Apa ya kegiatannya ya? Kegiatan apa ya itu tuh? Catering. Iya betul. Gathering itu apa sih kegiatannya ngapain? Jadi pas gathering itu kita nginep di villa bareng-bareng satu organisasi ya. Jadi itu tuh kita have fun. Jadi ada sesi masak bareng, terus saling mempererat antar anggota. Jadi itu tuh bisa saling menguatkan tali silaturahmi kita. Jadi langsung dekat gitu ya. Jadi kekeluargaannya makin terasa karena nginep-nginep bareng gitu. Nah, kenapa itu menjadi salah satu yang memang harus ada? Karena kan kita melaksanakan kepengurusan itu satu periode lumayan ya, 1 tahun. Jadi gathering juga kita laksanakan di awal periode. Kenapa? Karena kunci dari sebuah keberhasilan itu komunikasi, menurut saya ya. Iya. Kerjasama. Nah, kerjasama bisa kita jalin dengan apa? Dengan banyak momentum bersama untuk membangun solidaritas antar pengurus itu sendiri gitu. Makanya gathering kita laksanakan di awal untuk kelancaran program kerja ke depan. Supaya semakin erat gitu ya, semakin enak. Kalau udah kenal makin enak gitu ya jalaninnya. Itu juga salah satu program dari Departemen Pemberdayaan Organisasi. Iya. Tapi selain gathering tadi juga ada pengalaman berharga katanya ya. Iya. Kalau pengalaman sebenarnya Apa? banyak dari hal yang dilakukan sebuah organisasi di berbagai program kerja ataupun apa, asal kita mempunyai keinginan, itu semua hal bisa jadi pengalaman. Dimulai dari kita public speaking
atau misalkan kita bekerja dalam tim atau kita belajar mengoperasikan seperti Word, Excel, spreadsheet dan sebagainya. Itu juga bisa menjadi pengalaman berharga yang nantinya akan menunjang kita di dunia kerja. Oke, dari pengalaman udah ya, dari ini segala macam udah. Oke, kayaknya udah cukup sekian aja kali ya dari APO. Mungkin selanjutnya kita bakal lanjut lagi ke departemen yang kedua. Nanti kalau mau lebih lama mungkin kita akan ketemu lagi di next sesi Ya, berikutnya. Bisa sharing-sharing ya. Lain kali ya, oke. Tapi harus masuk dulu himakunya. Iya, pasti. Oke, lanjut aja ya, kita next. Nah, teman-teman, selanjutnya kita bakal balik ke departemen keagamaan. Walaupun kita anak akuntansi, sibuk hitung-hitungan, tapi sisi spiritual juga itu penting buat ngimbangin kehidupan kampus. Oke, langsung aja kita panggil ke departemen keagamaan. Kasih tepuk tangan yang meriah. Oke, gimana nih ya ATT, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Boleh nih, karena kan udah masuk sini pasti harus perkenalan dulu dong biar teman-teman ini pada tahu, adik-adik tingkat ini pada tahu siapa sih ini tuh sebenarnya dari departemen manajemen. Boleh dimulai dari siapa dulu? Dari aku dulu. Boleh. Oke. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Sarah Mahliato Sariloh dari kelas akuntansi 2D. Di sini aku sebagai koordinator dari Departemen Keagamaan. Oke, boleh dilanjut ah. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jaga Terima dari kelas akuntansi 2A. Di sini saya sebagai anggota Departemen Keagamaan. Oke, Teh, Sera, dan juga Ajian. Oke, seperti yang kita ketahui, pasti teman-teman juga udah familiar nih sama Departemen Keagamaan. Dari namanya aja udah familiar ya, Departemen Keagamaan. Tapi mungkin teman-teman itu pasti belum tahu nih, tupoksi dari Departemen Keagamaan itu apa. Kira-kira Departemen Agama tuh ngapain aja sih sebenarnya? Boleh nih dijelasin biar pada tahu gitu. Boleh. Tupoksi dari Departemen Keagamaan itu yang pertama tentunya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tapi ini tuh bukan cuma buat Departemen Keagamaan, pastinya buat seluruh pengurus himpunan mahasiswa akuntansi. Yang kedua itu ada meningkatkan rasa simpati dan empati. Dan yang terakhir kita tuh menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan keagamaan. Oke, Ajian mau nambahin? Udah cukup? Udah cukup. Udah cukup. Oke, kan tadi udah dijelasin ya Teh ya, tupoksi dari Departemen Keagamaan. Pasti Departemen Keagamaan ini punya yang namanya suatu program kerja unggulan dan juga kegiatan-kegiatan yang sering dilakuin oleh Departemen Keagamaan. Boleh nggak sih Teh di-spill gitu? Apa aja sih itu tuh dari proker atau dari kegiatannya dulu boleh? Boleh. Yang dari proker dulu mungkin ya. Iya, boleh. Proker dari Departemen Keagamaan itu ada dua, ada IDHA atau Islamic Day from Himaku sama Himaku Berbagi. Dan dari kegiatannya itu ada yasinan dan doa bersama. Mungkin boleh dijelasin sama Ajian? Boleh? Boleh, Mungkin jadi. di Departemen Keagamaan itu ada dua program unggulan ya? Iya. Yang sudah disebutin tadi, Islamic Day from Himaku atau bisa disebut IDA, sama Himaku Berbagi. Nah, jadi IDA tuh bentukan kegiatannya tuh kita kayak pesantren kilat, bertujuannya ke anak-anak madrasah atau pihak eksternal lainnya. Itu untuk mengembangin ini, apa namanya? Menggali potensi yang ada di diri anak-anak itu, dan apa ya, kayak kita mengajar lah tentang seputar keagamaan yang Berarti posisinya kita jadi mentor. nah gitu ya, kayak gitulah. Oke. Lalu Himaku Berbagi itu sama kayak IDHA, nggak jauh, cuman kegiatannya itu diawali kayak workshop apa ya, workshop yang gampang lah, itu buat kayak mengembangkan kreativitas anak-anak supaya nanti kelak di dewasa anak-anak itu punya keterampilan. Lalu acara utamanya itu kita kayak memberikan sedikit rezeki lah kepada anak-anak tersebut. Oh, gitu. Kayak gitu. Tapi kira-kira nih aku penasaran, kalau misalnya kan ini Departemen Keagamaan ya, berarti prokernya nggak harus di bulan puasa aja kan ya? Iya. Iya, berarti kemarin Himaku Berbagi itu pas bulan puasa atau bukan nih? Bukan, Oh, di bulan bukan. Juni. Di bulan Juni. Berarti Iya. nggak harus berpatokan di bulan Ramadan aja gitu Ya, ya, benar. Departemen Keagamaan. Oke, ada lagi Kak? Kira-kira? Dari proker udah berarti dari kegiatan. Nah, kegiatan itu kan ada yasinan dan doa bersama. Iya. Ini tuh biasanya dilaksanainya kalau misalkan mau ujian, tapi via gimit, dan untuk sasarannya tuh biasanya mahasiswa tingkat 1 sampai tingkat 4. Gitu. Oke, sekarang aku mau punya pertanyaan spesial nih buat AATT dari Departemen Keagamaan. Pertanyaan itu tuh, kenapa sisi spiritual itu penting banget buat ngimbangin kehidupan di kampus, terutama buat para mahasiswa akuntansi tuh, kenapa sih gitu tuh?
Boleh dijawab? Boleh. Sama siapa nih? Sama aku dulu mungkin ya. Boleh. Pastinya sangat penting karena bukan cuma soal ibadah pribadi gitu, tapi juga bisa membentuk karakter seorang akuntan yang beretika, berintegritas, sama seimbang antara moral dan intelektual gitu. Contohnya kayak hal kecil, kita tuh nggak nyontek atau bisa tetap jujur gitu kalau misalkan ujian gitu. Betul. Ada tambahan nggak? Boleh tambahin nggak? Ada sedikit paling ya. Mungkin buat mahasiswa akuntansi itu penting banget ya. Karena itu kalau kita punya sisi spiritual di diri kita, mungkin kita itu gak akan ngelakuin hal-hal yang menyeleneh atau kayak melanggar lah, kayak menyontek atau melakukan korupsi atau manipulasi data dan segala macam itu. Dan itu akan menumbuhkan pada diri kita kayak sikap jujur dan segala gitu lah. Oke, Masya Allah, keren banget jawaban-jawabannya ya. Oke, terima kasih ATT dari Departemen Keagamaan. Selanjutnya kita bakal pindah ke departemen selanjutnya. Bye-bye. Nah, selanjutnya kita bakal bahas soal edukasi nih. Dan pastinya kalau misalnya kita bahas soal edukasi, gak lepas dari yang namanya Departemen Pendidikan, di mana mereka itu berbagi ilmu bukan hanya di dalam kelas, tetapi di dalam program kerja Himaku juga nih. Oke, selanjutnya aja nih, kita langsung panggil Departemen Pendidikan. Beri tepuk tangan yang meriah. Oke, gimana nih ATT kabarnya? Alhamdulillah, baik. Oke, kompak ya jawabannya dari Departemen Pendidikan. Dan sepertinya suhunya juga udah beda, udah siap, udah excited nih ya. Oke, tapi sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol nih ya, kita mau perkenalan diri dulu ya, biar teman-teman yang nonton ini kenal nih sama ATT yang ada di depan. Boleh dimulai dari siapa dulu nih? Dari Korea dulu kah? Boleh. Oke. Halo semuanya, perkenalkan aku Yoga Lisa Putra dari kelas Akuntansi C 2023. Di sini aku selaku koordinator dari Departemen Pendidikan. Oke, halo semuanya, perkenalkan nama aku Naila Nur Salma Hakim dari kelas Akuntansi 2023C dan juga di sini aku dari Departemen Pendidikan sebagai anggota. Oke, kelasnya dari mana nih? Belum disebutin tadi. Akuntansi 2023C. Kita sekelas. Sekelas. Iya, Oke, sekelas ya kalian. Oke, seperti yang kita ketahui nih ya, Departemen Pendidikan. Dari namanya aja udah jelas ya, pendidikan. Berarti otomatis mengedukasi dan juga memberikan ilmu. Tetapi pasti anak-anak itu yang nonton, teman-teman yang nonton, itu tuh pasti penasaran nih tentang Departemen Pendidikan itu sendiri. Tupoksinya apa sih? Walaupun udah jelas ya dari namanya pendidikan, tapi kan belum tentu ya pada tahu tupoksi dari Departemen Pendidikan itu sendiri. Boleh dijelasin tupoksi Departemen Pendidikan? Oke, baik. Jadi Departemen Pendidikan itu departemen yang bertugas untuk merancang, melaksanakan, dan juga menjalankan program-program yang emang kaitannya tentang edukasi kependidikanan, khususnya tentang akuntansi. Nah, selain itu juga Departemen Pendidikan itu mewadahi hubungan antara eksternal dan internal yang nantinya kita dapat mengembangkan bakat-bakat di bidang akademik. Gitu. Oke, dari Kanela mau ada yang ditambahin nggak nih dari Departemen Pendidikan? Oke, mungkin sedikit dari aku ya, seperti apa yang tadi dikatakan oleh koordinator Departemen Pendidikan, bahwasanya tadi Yoga mengatakan memang di Departemen Pendidikan ini kami bertugas untuk merancang dan juga memfasilitasi berbagai kegiatan di bidang akademik yang memang nantinya mendapat menaikkan soft skill mereka ataupun pengetahuan mereka juga di bidang akuntansi. Oke, kalau misalnya udah berbicara tentang tupoksi Departemen Pendidikan, pasti dong ada yang namanya program kerja dan juga kegiatan dari Departemen Pendidikan sendiri. Boleh nih di-spill dari program kerja unggulan Departemen Pendidikannya aja sendiri nih. Apa sih program kerja Departemen Pendidikan itu? Oh, dari program kerja Departemen Pendidikan itu sebenarnya banyak ya. Banyak. Ada sekitar berapa tuh lagi? Banyak pokoknya. Ini. Oke. Saking Tapi banyaknya seru-seru. bermanfaatnya, saking banyaknya tuh jadi makin banyak. Makin banyak apa nih? Iya. Makin banyak sibuknya. Iya betul. Makin banyak aktivitas yang dapat kita lakukan secara bermanfaat. Iya, Masya Allah. Boleh deh disebutin apa aja sih program unggulannya aja deh. Kalau misalnya katanya banyak banget nih dari Depdik ya, Departemen Pendidikan, boleh disebutin? Oke, disebutin 2 aja cukup ya? Iya, Oke. boleh unggulannya aja ya. Oke, yang pertama itu ada SWH atau Smart with Himaku, yang mana program tersebut kita mengadakan edukasi terkait akuntansi ke sekolah, bisa itu sekolah SMA ataupun SMK. Nah, kebetulan di tahun sekarang nih SWH udah dilaksanakan di SMK Pertiwi. Oh, SMK Pertiwi. Betul. SMK Pertiwi Kuningan. Kita mengundang dosen selaku akademisi untuk memberikan edukasi materi akuntansi ke siswa di sana. Nah, selain itu juga program SWH itu ada kaitannya dengan program penerimaan mahasiswa baru atau PMB. Oh, sekaligus mensosialisasikan program di akuntansi gitu ya. Betul. Oke, Gitu. terus apa lagi nih? Terus ada juga
SWH tuh kita juga ada fun game-nya juga tuh. Fun Fun game. game terkait Terkait dengan akuntansi. akuntansi. Gitu. Oh, jadi walaupun seru-seruan masih tetap akuntansi harus jalan gitu ya. Oh, oke. Selanjutnya nih prokernya ada apa lagi nih? Selanjutnya itu ada proker yang paling gong. unggulan. Iya, Paling unggulannya. banget dari puncaknya ya, puncak deh. Puncak dari program DEP itu yaitu program ini. Iya, apa tuh program apa? Ini juga Boleh sekaligus program yang memang mencirikan Himaku banget Iya. gitu. Oh, Ciri khas dari program kerja gitu. Himaku. Betul. Coba apa sih proker itu tuh? Jadi penasaran nih. Programnya tuh Activation. Activation itu ada singkatannya kayak SPH apa enggak ada nih? Ada dong. Oh, ada. Coba Activation itu Singkatannya tuh dari Accounting Festival and Competition. Oh gitu. Jadi di Activation tuh ngapain aja? Kayak namanya juga festival dan competition, berarti di sini tuh rangkaiannya banyak dong, gak cuman festivalnya aja. Nah, jadi di Activation ini kita juga ada 2 rangkaian perlombaan dan juga puncaknya itu kita ngadain seminar. Nah, buat perlombanya itu ada esai, yang mana esai sendiri ini kita mengadakan perlombaannya untuk mahasiswa dan umum serta untuk siswa, yang mana lingkup esainya itu tingkat nasional. Oh, nasional. Keren banget ya udah bisa sampai ke nasional Iya, berarti perlombaannya ya. betul. Oke, selain saya ada apa lagi? Kemudian ada lagi LCTA atau Lomba Cerdas Tangkas Akuntansi. Oke, singkatan Ya. lagi ya. Iya, betul. Oke, banyak banget singkatannya ya. Oke, jadi LCT itu apa? LCTA itu kurang lebih seperti cerdas cermat, cuman kita konsepnya di bidang akuntansi. Oke, masih seputar akuntansi terus ya Iya, dari mulai SWH. namanya juga pendidikan ya kaitannya sama akuntansi dong. Keren banget deh bawahnya. Oke, terus jadi gimana nih? Nah, buat LCTA sendiri kita itu targetnya si pesertanya itu dari Pulau Jawa Barat. sepulau Jawa Barat, dari sekolah SMA maupun SMK. Tuh. Oh gitu, keren banget ya. Berarti di tingkat provinsi? Iya, tingkat provinsi itu. Kemudian yang terakhir tuh di puncaknya biasanya kita ngadain seminar. Seminar akuntansi yang mana kita mengundang para praktisi dan juga akademisi untuk menjadi pembicara di seminar tersebut. Oke, berarti banyak banget ya rangkaian dari Activation itu ya. Karena ini tuh memang proker yang gong. Iya, puncaknya juga ya ternyata Betul, kayak betul. dari Deptik sendiri. Oke, karena tadi kita udah bahas proker unggulan dari Departemen Pendidikan, pasti kalian tuh punya yang namanya kegiatan kan? Iya, betul. Nah, coba deh boleh disebutin kegiatan dari Departemen Pendidikan itu apa aja sih? Ada apa aja di dalamnya tuh? Oke, untuk kegiatan dari Departemen Pendidikan itu kami ada satu kegiatan yakni ASET atau Accounting Smart Education and Trade. Di mana ASET ini tuh kami biasanya uploadnya itu di Instagram Himaku seputar tentang edukasi, quizline dan juga yang pastinya tentang seputar tentang akuntansi, informasi-informasi di bidang akuntansi yang sedang hangat di akuntansi itu apa seperti itu. Betul. Oke, ada lagi tambahannya dari ada Kak? Aset juga sebetulnya kita kayak ngadain informasi-informasi akuntansi ya. Nah, biasanya kita uploadnya tuh setiap 2 bulan sekali. Bukan, 1 bulan 2 kali. Satu bulan 2 kali, Iya. biasanya di hari Rabu ya. Di hari Rabu. Jadi teman-teman yang udah mantauin IGA akuntansi pasti tahu. Biasanya kita di minggu kedua hari Rabu itu bakal ada Rabu akuntansi, dan biasanya di minggu keempat itu bakal ada quizland. Ya. Oke, karena Teteh ini dari Departemen Pendidikan nih, aku punya pertanyaan spesial juga sama kayak yang lain nih. Pertanyaan spesial ini, aku mau nanya nih, gimana sih rasanya jadi penggerak Himaku dalam bidang edukasi? Yang tentunya itu nanti bukan cuma inspiratif, tapi juga seru. Coba gimana tuh? Perasaannya aja nih. Udah jam sama koon? Boleh sama Teteh. Nanti ditambahin kali ya sama Boleh. koon. Oke, Kalau misalnya dari saya sendiri tentunya sangat bangga sekali menjadi bagian dari himpunan mahasiswa akuntansi yang khususnya berada di Departemen Pendidikan, di mana kami juga di sini bergerak untuk memfasilitasi berbagai program ataupun kegiatan yang memang bertujuan untuk dapat meningkatkan minat dan bakat mahasiswa-mahasiswa akuntansi di bidang akuntansi khususnya juga. Kemudian selain itu juga di sini kami juga dengan menjadi bagian dari Himaku ini kami dapat mengembangkan soft skill kami seperti contohnya itu public speaking, kemudian juga leadership ataupun kepemimpinan, dan juga ada kerjasama tim yang memang tumbuh ketika kami melakukan berbagai program kerja yang sudah dirancang itu. Oke, dari Ayoganya sendiri nih, gimana? Harus Dari jawab nih. Kalau bisa beda ya dari yang lain. Dari aku pribadi sebenarnya sama aja sih. Oke, Ya, terwakilkan. Ya, terwakilkan. Tapi- Tapi lebih ke aku bangga jadi seseorang yang bisa menjadi wadah dari pendidikan khususnya di akuntansi dan di prodi akuntansi Universitas Kuningan ini.
ibaratnya kita jadi frontliner di bidang akademiknya ya Teh. Iya. Nah, Iya, betul banget. Oke, keren-keren banget nih jawabannya, sumpah bagus banget. Oke, teman-teman dari Departemen Pendidikan, terima kasih ya. Dan selanjutnya kita bakal pindah ke departemen selanjutnya. Terima kasih. Nah, selanjutnya kita pindah ke departemen paling heboh, olahraga, seni, dan budaya. Bayangin hobi kalian bisa membuat acara proker besar Himaku dan bisa buat bangga Himaku. Kita panggil nih Departemen Olahraga, Seni, dan Budaya. Kasih tepuk tangan yang meriah. Oke, sini masuk. Oke, AA Teteh dari Oreswood, Olahraga, Seni, dan Budaya. Boleh nih perkenalan diri dulu ya, biar orang-orang pada tahu dan pada kenal nih sama AA Teteh nih. Boleh? Dari siapa dulu? Dari AA dulu aja, so boleh. Halo teman-teman, perkenalkan aku Syafiq Hikmal Nurrikansyah. Di sini aku sebagai koordinator dari Departemen Olahraga, Seni, dan Budaya. Iya, oke, boleh deh lanjut. Halo teman-teman semuanya, nama aku Rinta Febrianti, bisa dipanggil Rinta. Nah, aku bagian dari Oreswood tersebut. Nah, Oke, Hikmal dan juga Teh Rinta. Oke, dari Departemen Olahraga, Seni, dan Budaya. Yang katanya departemen ini tuh heboh banget gitu ya. Kenapa gitu ya? Gitu ya? Iya, kalian tuh heboh banget kalau ngelihat bahwa departemen kalian tuh. Nih, tapi pasti teman-teman di sini tuh pada pengen tahu nih, kira-kira dari Departemen Olahraga, Seni, dan Budaya atau Oreswood ini tuh kira-kira apa aja sih, ngapain aja sih di Oreswood itu sampai kalian bisa dibilang heboh gitu ya. Boleh dijelasin kira-kira tupoksinya apa aja sih sebenarnya Oreswood itu tuh? Tupoksinya ya? Iya, boleh dari tupoksi dulu deh. Ini. Kalau tupoksi dari Oreswood itu mungkin sesuai juga dengan namanya olahraga, seni, dan budaya. Kita itu lebih berfokus kepada untuk mewadahi dan menyelenggarakan kegiatan kemahasiswaan yang bertemakan tentang olahraga, seni, dan budaya. Tapi nggak cuman itu doang. Kita juga di sini sebagai tempat atau wadah yang menyalurkan informasi tentang bagaimana budaya Indonesia. Karena kan mengingat pada era sekarang mungkin ya, pada mahasiswa yang sekarang mungkin mulai terlupakan ya bagaimana itu budaya. Nah, jadi kita juga di sini sebagai tempat yang mengenalkan lagi gitu kan budaya-budaya Indonesia. Biar tidak hilang gitu ya, biar terus berkembang. Kalau budaya kan harus dijaga ya. Jangan sampai karena perkembangan jadi hilang gitu ya, nggak boleh. Oke, dari Teh Rinta mau dinamain nggak kira-kira tupoksi dari Oreswood sendiri itu? Cukup sih menurut aku. Oke, cukup. Oke, cukup ya. Oke, karena tadi udah berbicara tentang tupoksi, pasti teman-teman tuh penasaran nih, dari Departemen Oreswood atau Olahraga, Seni, dan Budaya itu ada program kerja unggulannya kan? Pasti ada proker dan juga kegiatan. Oke, boleh nih di-spill dulu dari prokernya dulu deh, aku pengen tahu proker. Iya, boleh. Nanti kita kegiatan ya. Oke, boleh ya, spill. Kalau yang menurut aku gitu ya, Iya. unggulan kita itu ada ini Teh, ada accounting sport competition gitu. Kenapa ini unggulan? Karena gini, memang pada tahun-tahun sebelumnya juga accounting sport competition itu pernah dilaksanain, cuma sempat vakum beberapa tahun yang lalu gitu. Nah, kenapa aku anggap ini itu sebagai unggulan? Karena kita pada tahun yang sekarang itu berhasil gitu Teh, berhasil udah terlaksana gitu ya. Oke. Dengan konsep dan tema yang diperbarui juga gitu kan. Jadi aku rasa itu yang menjadi unggulan. Terus juga melihat antusiasme para peserta, terus ada dosen juga kan. Nah, itu seru banget. Oh, berarti accounting sport competition itu bukan cuma buat para mahasiswa aja ya, tapi buat juga dosen-dosen ikut main juga di sana. Oke, terus apa lagi nih? Nih, kalau dari aku, kalau buat program mungkin itu ya yang yang paling unggulannya ya. Oke, dari Teh Rinta sendiri? mungkin dari kegiatan dari Oreswood itu pertama ada Kamis Batik nih. Nah, dari Kamis Batik itu ada acara yang spesial, bukan acara sih, kayak kegiatan spesial gitu kan, kayak membagikan gimana sih berpakaian batik gitu kan di era modern ini. Terus mengembangkan lagi gitu ya, yang seperti tadi udah sebut di awal. Terus ada juga kegiatan baru nih dari Himaku sekarang, ada Satya Akustik. Oh iya, Satya Akustik, apa tuh? Aku juga pengen tahu nih, apa deh, boleh koor? Boleh koor dijelasin. Satya Akustik itu ada singkatannya apa gimana sih Satya Akustik tuh? Satya itu kan ya Satra Prata ya. Oh, nama kabinet kita ya. Kalau akustik itu ya akustikan gitu kan. Simpelnya mah kalau Satya Akustik itu ini sih Teh, kayak kita cover lagu gitulah intinya mah. Iya. Udah terlaksana juga ya kemarin-kemarin. Nanti baru upload satu kan ya? Nanti ada lagi. Oh, ada dua, berarti 2 episode berarti ya? 3. Oh, 3 episode. Yang upload 1, ada 2 lagi. Oke, ditunggu ya, ditunggu. Nanti kita lihat Satya Akustik. Oke.
Terus teh ada lagi kan Terus nih? ada Himaku Sehati, ada Play with Himaku, terus ada apa lagi Pak kok? Ada Korea juga. Oh ya, oke. Apa tuh itu tuh? Kegiatan juga masuknya ya? Kegiatan. Iya, Pak. Kalau play with aku nanti kita main sama Amun. Oh, gitu? Nanti tunggu aja aku. Oh, berarti kalian teman-teman harus Iya. join. Kalian Iya, lihat kan kalau- oleh kalau pengen season tahu, ini. join dong. Iya, harus join jadi anggota muda himpunan mahasiswa potensi. Kan Nah. kita lagi open recruitment juga Iya. ya ini tuh. Harus join berarti bener. Oke, sekarang kan karena kalian dari Departemen Oresbun nih ya, aku punya pertanyaan spesial buat kalian nih. Gimana nih perasaan kalian, hobi kalian itu tuh bisa membuat acara-acara Himaku tuh jadi besar gitu dari hobi-hobi kalian ini dan bisa membuat bangga Himakunya sendiri. Oke, boleh nih dijawab. Dulu nih. Siapa aja boleh. Perasaannya gimana nih rasanya? Lebih ke hobi yang saya lakuin terus Iya. bisa jadi broker kan? Iya, jadi proker-proker besar gitu kayak kemarin itu kan karena dimulai dari hobi-hobi kecil gitu. Iya sih. Yang paling utamanya Maya teh bangga lah. Kenapa bangga? Jadi kita itu bisa ngelakuin acara di mana acara ini juga kita bisa tahu sisi lain dari akademik para mahasiswa akuntansi itu apa gitu kan. Jadi tanpa ada acaranya ini juga kita kan nggak tahu misalkan si A bisa apa, si B bisa apa. Kalau misalkan ada kegiatan ini kan jadinya tahu Jadi gitu tahu, kan iya. ya. Emang sih kalau mahasiswa kan fokusnya di akademik, tapi apa salahnya kita juga mencoba di non akademik gitu kan. Gitu. Olahraga salah Nah, satunya ya. itu. Oke, dari Teh Rita sendiri. Oke, dari aku karena aku hobinya menari gitu kan ya. Jadi rasa aku tuh bangga gitu kan bisa menyalurkan hobi aku yang tadinya cuma kayak buat kesenangan sendiri jadi bisa terlibat langsung nih dari kayak buat tanggung jawab organisasi ini. Nah, menurut aku juga melihat dari hobi aku ya terus adanya apresiasi serta dukungan dari teman-teman yang lain membuat kegiatan ini tuh jadi lebih berarti gitu kan, jadi membawa dampak positif. Ya kekeluargaannya juga Iya. dapat yang saling support gitu, Iya. anak-anak Himakunya pada dukung gitu ya. Terus jadi karena kita jadi hobi gitu kan, jadi menjalankan ini semua tuh jadi menyenangkan aja. Jadi enjoy gitu ya, karena Karena dapat mungkin karena passion kita juga ya. Iya, di situ. Jadi langsung ini juga dapat keluarga yang support lagi, apalagi di Nah, Himaku udah mah fashionnya juga gitu ya. Seru banget Oke. pasti. Seru banget. Jadi jangan lupa join ke Himakunya sendiri Iya. ya. Oke. Apalagi tadi yang sama Anggur tuh apa tuh? Play with Himaku ya? Aku tuh ya, Oke. tunggu aja pokoknya Met, Iya, ya. tunggu pokoknya harus join aja gitu ya Iya. Himaku. Oke, terima kasih TTA Oresbud sudah datang dan juga sharing-sharing ngobrol-ngobrol sama kita. Selanjutnya kita bakal pindah lagi ke departemen selanjutnya. Bye bye. Nah, terakhir kita pindah ke departemen yang kerjanya di balik layar, tapi dampaknya itu kerasa banget loh teman-teman, yaitu Kominfo, Komunikasi dan Informasi, di mana semua informasi dan komunikasi itu serta branding Himaku itu dipegang sama mereka loh teman-teman. Oke, kita panggil selanjutnya itu departemen Kominfo. Kasih tepuk tangan yang meriah. Oke, gimana nih kabarnya anak Kominfo? Alhamdulillah. Baik. Oke, kayaknya kita mulai dari perkenalan dulu aja ya, seperti biasa karena pasti teman-teman semua ini masih belum pada kenal nih sama Atlet di sini walaupun familiar mukanya ya. Oke, boleh perkenalan dulu, mau dari siapa nih? Dari Kawar dulu apa dari ini? Boleh. dulu? Dari Kawar dulu. Dari Dari Kawar dulu aja. Boleh. Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Pascal Maulana. Saya dari akuntansi 2B dan di sini saya sebagai koordinator Departemen Komunikasi dan Informasi atau Kominfo. Oke, boleh lanjut nih Teh. Oke, halo semuanya. Aku Ulfa Biba. Aku dari kelas akuntansi 2B juga. Dan aku sebagai anggota dari Departemen Komunikasi dan Informasi. Oke, Pascal dan juga Teh Ulfa. Oke, seperti yang kita tahu nih ya, dari Departemen Kominfo yang katanya kerjanya ini di balik layar. Pasti teman-teman tuh pada penasaran nih, tupoksi dari Kominfo tuh sebenarnya apa sih, kok bisa kerjanya di balik layar? Ngapain aja sih di Kominfo tuh Ate? Boleh dong dijelasin. Boleh. Sebelumnya tupoksinya ya Teh dari Iya, Kominfo itu. Dari Kominfo itu tupoksinya mengelola arus informasi tentunya dan membangun citra organisasi Himaku tentunya. Branding Himaku Iya. ya, kalian yang pegang. Iya, Keren betul. banget nih. Himaku di tangan mereka berarti Iya. ya. Terus Oke. juga mengelola sosial media, yaitu ada Instagram Himaku itu sendiri, terus ada Instagram Prodi juga,
itu juga menjadi privilege tentunya. Program studi Jadi, juga kalian yang pulang berarti ya? Iya, Oh, jadi iya. lebih dekat dengan kepala program studi akuntansi itu sendiri. Keren banget. Jadi terus bertanggung jawab dalam merancang strategi komunikasi. Jadi menyampaikan informasi atau komunikasi itu dengan tepat, cepat, dan akurat gitu. Keren banget. Oke, dari Velva ada tambahan gak nih kira-kira? Oh, cukup. Oke, cukup. Karena kan ada dijelasin ya tupoksinya. Pasti Kominfo itu punya yang namanya program kerja unggulan. Boleh dong kasih Boleh. tahu program kerja unggulan Ada Kominfo itu tentunya. apa? Boleh. Dari program kerja unggulan dulu ya Teh. Iya, apa tuh program kerja Kominfo itu unggulan? mempunyai program kerja unggulan yaitu podcast with Himaku. Oke, yang sekarang lagi dijalanin gitu Iya, ya. podcastku ini berarti dari departemen Kominfo. Iya. Oke. Podcastku ini ada 2 sisi Teh. Yang pertama itu kita mengundang dosen untuk memberitahu tentang seputar akuntansi. Gitu, agar menggait mahasiswa-mahasiswi baru yang akan masuk ke program studi akuntansi gitu. Sekaligus kayak PMB gitu Iya, ya. Oke, sekaligus. dari mahasiswa baru. Gitu. Terus sesi yang kedua sekarang ini kita mengundang pengurus semua pengurus Himaku supaya agar mahasiswa Kenal baru lebih itu dekat. Lebih kenal dekat lagi dengan Iya. Himakunya sendiri gitu ya. agar guys. lebih mengenal lah himpunan mahasiswa akuntansi itu seperti apa. Oke, itu berarti ya podcastku 2 episode. Iya, Episode. betul. Oke, jadi tahu Pak? Kalau buat di kegiatan unggulannya itu kita nih ada 2 ya. Iya. Yang pertama itu ada imading. Imading. Kalau Apa imading tuh? itu kayak yang sering kami share di Instagram itu di story Instagram. Oh, itu imading. Status Itu berarti prokernya dari Kominfo. Iya. Oke. Nah, imading itu kayak nyebarin Memberitahu ini ya, lah, memberitahukan mahasiswa. informasi kayak kalau ada juga kayak materi-materi juga ya kayak yang kita collect sama Departemen Pendidikan. Iya, Oke. itu. Rabu ekonomi bukan? Aset ya namanya Iya, sekarang? Iya. sekarang aset. Betul. Terus selanjutnya itu ada kompro atau company profile. Nah kalau company profile itu kayak biar masyarakat lain tuh tahu nih Himaku nih kayak gimana. Branding, salah satu branding Himaku juga dari company profile. Ya, di Iya. sini juga kan ada kayak visi misi Himaku, ada struktur organisasinya, anggota-anggotanya gitu. Oke, ada lagi nggak tambahan ini dari Afaska sendiri sebagai koordinator? Sudah. Oke, sudah. Kalau misalnya tadi udah dijelasin tupoksi, selanjutnya udah dijelasin juga program kerja unggulannya dan juga kegiatan-kegiatan nih. Iya. Tapi aku punya satu pertanyaan nih buat Bentar, Asa Teh. Teh. Mungkin departemen Kominfo ini intinya bertugas di bidang editing, terus iya. juga di bidang publikasi. Iya, publikasi informasi Iya. gitu ya. Iya, kita juga kan sering bikin konten-konten juga gitu ya. Nah, itu di balik layarnya Kominfo. Iya, ya. itu kalau Makanya tadi kalau mahasiswa lain yang lihat kayak ada desain-desain itu kerja. Iya, itu mereka balik di balik layar itu mereka orang-orang hebatnya itu mereka. Oke, pertanyaan spesial nih buat AA Teteh Kominfo nih. Gimana sih kalian rasanya jadi orang yang bekerja di balik layar itu? Perasaannya tuh gimana gitu? Boleh dari siapa dulu nih? Tapi ya dari mana aja deh boleh. Dari koarnya boleh, dari Boleh, anggota ya dari boleh. saya dulu ya. Sebagai perasaan yang Tentunya berdampak besarnya. perasaan orang di balik layar tuh campur aduk Teh. Iya. Ada rasa puas, ada rasa bangga, tentunya ada rasa tanggung jawab juga Teh. Betul. Tapi mungkin tidak hanya itu, orang di balik layar tuh punya rasa tanggung jawab yang lebih kayak mengelola citra organisasi, juga mempunyai tujuan untuk Himaku ini dikenal banyak orang gitu Teh. Brandingnya. Iya. Betul. Tapi dampaknya bener-bener besar banget Iya. ya walaupun di balik layar tapi Betul keren banget sekali. dampaknya. Kalau dari Teh Ulfa gimana nih perasaannya di balik layar tapi dampaknya bener-bener besar banget sebesar itu sampai branding semua pegang sama Kominfo ini. Kalau aku sih rasanya kayak jadi orang di balik layar tapi punya dampak yang cukup besar buat Himaku ini kayak agak nano gimana gitu ya. Gimana explain dong. Karena kan kita juga jarang tampil di depan umum gitu ya, depan kamera kayak ini juga kita sebenarnya gugup banget gak sih kayak nggak biasa banget nih berhadapan
menyapa orang gitu ya. Sekarang kalian ada di depan gitu. Ya kita jarang tampil di depan kamera, tapi di balik layar inilah kita tuh bisa membangun citra organisasi, terus menjaga komunikasi biar selalu tetap lancar gitu, tepat sasaran. Iya, betul banget. Mungkin bisa dikenal sama internal kampus sama eksternal juga deh. Iya, betul banget. Dan dari desain-desain kalian, publikasi segala macamnya. Oke. Nah Kak, sebentar nih. Iya, apa nih? Kalian yang mau, yang bisa editing, yang bisa bikin desain-desain gitu, atau yang punya kamera bagus, yang punya kamera HP bagus, pokoknya ayo dong kita join Kominfo. Biar aku semakin branding gitu ya. Iya. Dengan orang-orang brandingnya biar makin oke. Betul banget. Jangan lupa join Kominfo ya teman-teman. Oke. Mungkin itu aja ya dari aku. Terima kasih ya Teteh Departemen Kominfo. Nah teman-teman, itu dia tadi ngobrol-ngobrol seru tapi asik bareng para pengurus himpunan mahasiswa akuntansi tahun 2025. Dan kelihatan kan kalau misalnya dari cita-cita mereka, Himaku itu lebih dari sekedar organisasi, dimana di dalamnya kita bakal nemuin keluarga, pengalaman, ilmu, bahkan hobi yang bisa berkembang menjadi lebih besar. So, buat adik-adik tingkat, jangan ragu buat masuk himpunan mahasiswa akuntansi, karena di sana kalian bakal nemuin suatu rumah yang baru yang bakal nemenin perkuliahan kalian dan juga suatu pengalaman-pengalaman yang seru. So, jadi tunggu apa lagi? Jangan lupa join jadi keluarga besar himpunan mahasiswa akuntansi. Terima kasih teman-teman yang udah nonton podcastku episode 2. Bye bye. Terima kasih. Kami tunggu di himpunan mahasiswa akuntansi. Bye bye.